got chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Di sini saya, Duta Selvala Jaksi, akan membahas resensi dari sebuah jurnal. Saya membuat video ini juga ditujukan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Alfiandri Esos MSI pada mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Adapun jurnal yang akan diresensi adalah jurnal yang berjudul Post-Bureaucracy and Reanimating Public Governance, atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti pasca birokrasi dan menghidupkan kembali tata kelola publik. Jurnal ini ditulis oleh Leslie Bird dan diterbitkan oleh Emerald Insight Group pada tahun 2007. Dalam jurnal ini sendiri, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di dalam resensinya, antara lain yang pertama yaitu mengenai sinopsis. Yang kedua, mengenai kelebihan daripada jurnal ini. Yang ketiga, yaitu kekurangan daripada jurnal ini. Dan yang keempat, mengenai saran untuk jurnal yang telah saya resensi. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni sinopsis. Jurnal ini membahas perubahan dalam lingkungan di mana kebijakan publik dan manajemen publik beroperasi. Penulis menyoroti bahwa terjadi proses perluasan birokrasi yang melintasi batas publik dan non-publik, bukan pengembangan pos-birokrasi. Reformasi sektor publik dan proposal untuk model tata kelola baru membentuk bentuk birokrasi yang diperluas atau fleksibel, bukan untuk bentuk organisasi pasca birokrasi. Beberapa topik yang dibahas meliputi tata kelola publik, manajemen publik, reformasi sektor publik, dan konsep-konsep seperti New Public Management, Governance Era Digital, dan New Public Governance. Selanjutnya, artikel ini juga membahas pentingnya nilai-nilai publik dalam pelayanan publik, peran New Public Management dan manajemen jaringan, serta dampak perubahan dalam tata kelola pemerintahan terhadap penyediaan layanan publik. Terdapat penekanan pada kebutuhan akan keseimbangan antara nilai-nilai publik dan perlindungan warga negara dalam tata kelola pemerintahan. Juga terdapat asumsi normatif yang dipegang oleh elit politik mengenai keunggulan pasar atas organisasi publik dalam 25 tahun terakhir. Menyoroti kekhawatiran tentang dampak peraturan struktural dan akuntabilitas pada akuntabilitas demokrasi, dengan fokus pada cara-cara pemerintah dapat memastikan akuntabilitas demokratis karena lebih banyak organisasi menjauh dari eksekutif politik. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni kelebihan jurnal. Kelebihan jurnal yang pertama yaitu menyajikan tinjauan yang komprehensif. Jurnal ini membahas berbagai teori dan konsep tentang tata kelola publik, manajemen publik, dan reformasi sektor publik dengan menyertakan contoh-contoh dunia nyata. Kelebihan jurnal yang kedua yaitu mengutip penulis terkemuka. Jurnal ini mengutip beberapa penulis terkemuka seperti Osborne, Pollitt, dan Rhodes, yang menunjukkan bahwa artikel ini dasarkan pada pemikiran dan penelitian yang kredibel. Kelebihan jurnal yang ketiga yaitu menyoroti pentingnya nilai-nilai publik. Jurnal ini menekankan pentingnya nilai-nilai publik dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Kelebihan jurnal yang keempat, menyajikan perspektif yang beragam. Artikel ini membahas berbagai pendekatan dalam manajemen publik, seperti manajemen jaringan dan New Public Management. Kelebihan jurnal yang kelima, yaitu menyajikan implikasi praktis. Jurnal ini membahas dampak perubahan dalam tata kelola pemerintahan terhadap penyediaan layanan publik dan menyoroti pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai publik dan perlindungan warga negara. Dan kelebihan jurnal yang terakhir, yaitu yang keenam, memberikan wawasan
tentang lanskap kepemimpinan dan manajemen publik yang berubah, menawarkan implikasi untuk peran dan dinamika. Baiklah, selanjutnya mengenai kekurangan jurnal. Kekurangan jurnal yang pertama yaitu jurnal ini tidak memiliki analisis komprehensif tentang potensi kelemahan dan tantangan yang terkait dengan transisi dari Old Public Administration ke reformasi New Public Management atau NPM. Yang kedua, jurnal ini tidak secara ekstensif membahas potensi konsekuensi negatif dari reformasi layanan publik yang berorientasi pasar, seperti peningkatan fokus pada efisiensi dengan mengorbankan kesetaraan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, jurnal ini mengabaikan kritik seputar outsourcing layanan publik ke penyedia layanan global yang berpotensi mengarah pada pengurangan akuntabilitas dan pengawasan dalam pemberian layanan. Selanjutnya, kekurangan jurnal yang keempat, yakni ada diskusi terbatas tentang dampak privatisasi dan dominasi perusahaan jasa global pada penyediaan layanan lokal, mengabaikan implikasinya bagi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, jurnal ini tidak secara menyeluruh mengeksplorasi tantangan yang terkait dengan standarisasi dan birokratisasi layanan publik di bawah kerangka New Public Management, berpotensi mengabaikan masalah fleksibilitas dan respon terhadap beragam kebutuhan masyarakat. Dan kelemahan jurnal yang terakhir, yang keenam, yaitu tidak memiliki analisis terperinci tentang implikasi praktis dalam konsep yang dibahas pada organisasi publik dunia nyata. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang terakhir, yakni mengenai saran untuk jurnal yang telah saya resensi. Saran yang pertama yaitu jelajahi lebih dalam konsep post-birokrasi dan bagaimana teori ini telah diterapkan di berbagai sektor publik. Pertimbangkan untuk mengkaji literatur tambahan yang membahas berbagai pendekatan dan model post-birokrasi, termasuk studi kasus sukses maupun kegagalan. Misalnya, lihat bagaimana negara-negara di Skandinavia mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dan hasil yang diperoleh. Yang kedua, saran dari saya, perluas analisis dengan melakukan perbandingan antara negara-negara yang telah mengadopsi reformasi pasca birokrasi dan negara-negara yang masih menganut model birokrasi tradisional. Identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan reformasi di berbagai konteks budaya dan politik. Saran yang ketiga yaitu berikan rekomendasi praktis untuk membuat kebijakan tentang bagaimana merancang dan mengimplementasikan reformasi pasca birokrasi yang efektif. Pertimbangkan aspek-aspek seperti pelatihan dan pengembangan pegawai, perbaikan proses manajemen perubahan, dan penciptaan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan fleksibilitas. Saran yang keempat adalah pertimbangkan untuk mengkaji lebih dalam peran teknologi informasi dan komunikasi dalam memfasilitasi atau menghambat transisi ke post-birokrasi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat berfungsi sebagai pendorong utama reformasi, namun juga dapat memperkenalkan kompleksitas baru yang memerlukan manajemen yang efektif. Dan saran saya yang terakhir, yang kelima, ialah anjurkan penelitian yang menilai dampak jangka panjang dari reformasi pasca birokrasi terhadap kinerja organisasi publik. Analisis longitudinal dapat mengungkapkan perubahan struktural dan budaya yang mungkin terjadi, serta bagaimana adaptasi ini mempengaruhi layanan publik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang telah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kekurangan lainnya, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the bed.
Yeah.